Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Masih di kasus yang sama, di mainboard yang sama, Z1402. Kasusnya ya no display seperti video sebelumnya. Kita telah melakukan pergantian LCD, kemudian gonta-ganti RAM atau memori, hasilnya masih sama. Jadi kita memasuki tahap berikutnya, kita coba melakukan flash BIOS. Jadi ini kita akan angkat dulu IC BIOS-nya. Nanti setelah kita angkat, kita flash atau kita ganti firmware-nya, atau isi dari IC BIOS ini akan kita ganti. Nah, ini kita lakukan dulu, kaki-kakinya diberi solder atau diberi timah untuk memudahkan pada saat pengangkatan, biar ketika menggunakan blower itu tidak terlalu panas. Jadi mainboard itu tidak terlalu panas, karena biasanya kalau mainboard overhot atau terlalu panas, mainboard itu akan menggembung. Bukan gembung ini maksudnya, mainboardnya yang gembung, bukan perutnya. Jadi untuk menghindari mainboard kepanasan sehingga menyebabkan mainboard itu gembung, ya kita beri kemudahan. Nah, ceritanya kita mudahkan biar tidak terlalu panas, IC ini sudah bisa terangkat. Jadi kita olesi pasta, kemudian kita beri timah, dan kita solder sehingga ketika kita blower itu akan mudah proses pengangkatannya. Oke, kita angkat dulu, kemudian kita flash IC-nya. Jadi ini adalah alat flashnya. Saya menggunakan RT809F untuk flashing BIOS. Jadi, setelah kita angkat IC BIOSnya itu kita bersihkan dulu dengan thinner. Kita usahakan atau kita hilangkan bekas flux di kaki-kaki IC, sehingga nanti ketika kita menempelkan di alat flashnya itu koneksinya bagus, tidak ada miskoneksi antara kaki LCD dengan flashernya.
pastikan di laptop atau di PC kita itu sudah ada toolsnya atau softwarenya untuk melakukan flasher ini. Nah, ini seperti ini. Kita buka aplikasinya. Ini bentuk aplikasi dari RT809F. Kita identifikasi dulu IC-nya. Nah, seperti ini berarti IC teridentifikasi, sudah ada kode OK, berarti IC terdetek. Nah, jika kita melakukan pembacaan seperti itu dan ada pesan error, biasanya kaki IC-nya itu kurang bersih. Jadi kita bersihkan lagi, kita cuci lagi IC-nya. Atau biasanya setelah dicuci masih begitu, bisa kita krik dengan cutter kaki-kakinya. Intinya harus betul-betul koneksi antara IC dan flashernya itu nyambung dengan baik. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah terbaca. Kita tunggu sampai proses flashernya selesai. Ini masih tahap pembacaan IC. Nah, biasakan ketika kita melakukan flash BIOS itu BIOS orinya atau BIOS aslinya itu disimpan, jangan langsung dihapus. Nah, seperti ini. Kita simpan dulu BIOSnya. Nah, kita simpan. Biasanya saya mengganti atau merename namanya sesuai dengan keadaan mainboardnya. Oke, sekarang kita buka file yang akan kita gunakan untuk memasukkan ke dalam IC tersebut. Ya, kita anggap filenya file yang bagus atau file yang sudah kita uji coba sebelumnya. Nah, saya pilih yang atau saya gunakan file yang ini. Oke, pastikan kapasitasnya sama ya, kapasitas file yang ada, kemudian kapasitas file yang akan kita masukkan, nilai atau nilainya itu sama, nilai besarannya itu sama. Seperti ini, nilainya itu 8 mega. Jadi karena memang IC sebelumnya atau file sebelumnya itu isinya 8 mega, kemudian kita masukkan dengan file yang jumlahnya juga 8 mega. Oke, ini proses pembacaan, verifying, kemudian writing atau menulis. Oke, kita lihat sampai selesai. Sudah selesai, kita cabut. Lihat sudah ada OK. Jadi prosesnya juga sudah selesai. Kita cabut, kemudian kita kembali pasang di mainboardnya. Semoga kali ini berhasil.
Oke, kita kembali tes dulu. Kita pasang, setelah pemasangan tadi, pemasangan IC BIOS, kita tes. Oke, kita tes sebelum pasang LCD. Nah, ini harusnya yang pertama kita lakukan sebelum pergantian LCD kemarin. Jadi kita pastikan 6 lock di keyboard itu sudah hidup. Jadi itu bisa 99% itu mainboard sudah normal kalau 6 locknya sudah hidup. Oke, kita lihat apakah 6 lock di keyboard eksternal ini sudah hidup. Nah, betul. Nah, kita perhatikan 6 locknya sudah hidup. Itu bertanda mainboard kemungkinan besar sudah normal. Sekarang kita pastikan dulu, kita pastikan pasang LCD-nya. Karena ini hanya biasanya sih 99% sih sudah jadi, walaupun kadang ada juga kasus sudah nyala 6 locknya tapi belum bisa tampil di LCD. Nah, kita berharap ini tidak terjadi. Kita tes langsung saja, kita pasang fleksibelnya ke mainboard. Sebelum kita pasang utuh, kita tes dulu untuk membuktikan atau meyakinkan bahwa memang laptop sudah normal atau sudah tampil di LCD. Oke, LED power sudah hidup. Kita tunggu LCD-nya apa hidup atau masih sama. Nampaknya belum ada tanda-tanda kehidupan. Ada berkedip. Oke. Ternyata laptop sudah hidup, sudah kembali display. Yang artinya titik masalah dari mainboard ini atau laptop ini adalah firmware dari BIOS-nya yang rusak atau error mungkin ya. Oke, kita tes lagi dengan menggunakan harddisk. Kita pastikan dia bisa normal sampai masuk ke sistem. Ups, ternyata dia masih masuk ke BIOS padahal harddisk kita sudah pasang. Dan di BIOS ini harddisknya ini kedetek, ini harddisk di BIOS itu harddisk kedetek. Kemudian bootnya juga harddisk kedetek. Oke, kita coba lagi. Masalahnya di mana? Kayaknya lebih lama. Oke, mudah-mudahan ini sudah masuk. Masih di BIOS. Sepertinya videonya sudah cukup panjang. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.